Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa hamd. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-natiqa bil haqq wa fadlil khitab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahu alazim. Doa restu kami kepada Abu, Umi dan Abi yang ada di Kubah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Kata-kata penghormatan kami kepada Abu Pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'alif dan Dayah Darul Mu'alifah beserta keluarga. Dan tidak lupa juga penghormatan kami kepada seluruh para dewan-dewan guru. Dan yang teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan. Sebagaimana kondisi dan situasi di zaman yang serba kecanggihan di berbagai sisi, umat manusia terasa haru di segi ikuti zaman, sehingga banyak budaya-budaya yang seolah bertentangan dengan budaya-budaya yang telah ditinggal oleh nenek moyang kita sesuai syariat. Oleh karenanya, tergugahlah dalam hati kami pada malam yang berbahagia ini menyampaikan satu syurahan singkat yang berorientasikan Islam tenggelam, Yahudi bertepuk tangan. Hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, di saat kita menelusuri setapak demi setapak tentang sejarah kejayaan Islam, yang kita ketahui ialah Islam merupakan agama yang megah. Islam merupakan agama yang istimewa. Sejak dari zaman Nabi Adam turun hingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari kekhalifahan Syekh Abu Bakar As-Siddiq turun hingga kekhalifahan Syekh Abu Muhammad bin Zamzami, Islam sangat difavoritkan oleh semua umat yang beragama. Namun sayang beribu sayang, seiring dengan kemajuan zaman dan derasnya arus teknologi dan informasi yang terus berkembang, kejahatan telah menduduki kebenaran, ketidakadilan pun kian merajalela, kesalahan telah mendapatkan singgahsana, keburukan selalu lahir pada manusia, sehingga mereka gemar dalam mendustakan agama, berbangga diri dari segala celah, berlindung dalam selimut dusta, dan bersembunyi di balik di budaya. Pada ujungnya, sejarah kejayaan Islam tidaklah semulus yang kita bayangkan, tidaklah selurus rambut para artis-artis Korea. Sejarah kejayaan Islam selalu dibumbui oleh racun-racun yang dapat merabuhkan musuh, tak terkecuali Yahudi laknatillah. Siapa itu Yahudi? Yahudi asal mulanya merupakan satu komunitas yang diciptakan oleh anak Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuza. Lama-kelamaan mereka pun berubah haluan dari satu komunitas menjadi satu agama. Singkat kata, Yahudi merupakan agama yang dimuliakan oleh Allah. Namun sejarah telah mencatat, dikala Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, raut muka Yahudi pun berubah dari agama yang dibangga-banggakan menjadi agama yang dihujat, dilaknat, bahkan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan senang daripada engkau Yahudi dan Nasrani sehingga engkau mengikuti agama mereka itu. Yang dapat kita pahami ialah Yahudi dan Nasrani akan selalu menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Para hadirin
sidang pendengar yang Allah muliakan. John Smith dan para telista Arborder, Tutor Luther dunia pernah mengatakan, abad ke-21 merupakan abad kebangkitan umat beragama, terutama Islam. Para hadirin, coba kita lihat perkembangan Islam semakin menjamur. Pengkajian dan pengajian tak sebatas forum dan podium, akan tetapi telah merambah dunia masa dan elektronika. Patut kita bersyukur kepada Allah. Namun sayang beribu sayang para hadirin, pada abad ke-21 juga membuat Yahudi menguasai lika-liku umat manusia. Budaya-budaya Yahudi akan terus berhijrah mengelilingi dunia hingga sampai ke tanah yang mulia yang digelar dengan serabi Mekah, yaitu tanah Aceh. Aceh yang dulunya dikenal sebagai orang-orang yang kokoh akan keimanannya, yang mayoritasnya sebagai pemeluk agama Islam, akan tetapi sekarang Aceh telah bergoyang yang namanya keimanan. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh Yahudi, yang tujuan mereka hanya untuk mengkafirkan semua generasi Islam yang ada di Aceh, diakui atau tidak diakui, yang bahwa ajaran-ajaran Yahudi, budaya-budaya Yahudi telah melebar luas di atas permukaan bumi Aceh. Bahkan sebagian besar rakyat Aceh telah terpengaruh dengan budaya-budaya Yahudi tersebut. Berbagai macam LSM bantuan yang diberikan oleh Yahudi untuk rakyat Aceh, gara-gara ekonominya orang Aceh sempit, sehingga mereka rela agamanya diperjualbelikan yang hanya semata-mata demi uang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wahai rakyat Aceh, apakah kalian tidak pernah membayangkan dan merenungkan perjuangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya? Mereka rela tubuhnya tertusuk dengan tombak, mereka rela nyawanya terpisah daripada jasad, yang tujuan mereka hanya untuk demi terhelainya bendera Islam yang berlambang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali la ilaha illallah sampai tetesan darah kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aceh yang dulunya digelar dengan serabi Mekah, akan tetapi sekarang Aceh yang layaknya disebut sebagai serambi Yahudi. Berbagai macam penampilan-penampilan yang dilakukan oleh rakyat Aceh, berbagai macam pakaian-pakaian yang dipakai oleh muda-mudi Aceh, yang itu semua merupakan budaya-budaya Yahudi. Alangkah sayangnya rakyat Aceh yang telah terpengaruh dengan budaya-budaya Yahudi, yang membuat mereka berbangga akan dosa, tidak lagi menyadari bahawa dirinya sedang berduka, dan telah melupakan dari mana asalnya dicipta. Saksikanlah realitanya sekarang. Pemurtadan semakin merajalela di atas permukaan bumi Aceh. Perampokan, perzinaan, bahkan pencabulan yang telah dijadikan bahan santapan oleh rakyat Aceh. Semakin hari semakin banyak rakyat Aceh yang terpesona dengan penampilan-penampilan Yahudi, sehingga mereka hanyut dalam gelombang kemaksiatan. Tidak mereka pikir halal atau haramnya, yang penting perutnya terisi. Menyaksikan tontonan ini, Yahudi bertepuk tangan, tertawa melihat rakyat Aceh telah tertipu dengan kebodohan. Begitu mudahnya rakyat Aceh melupakan Islam hanya dalam waktu hitungan jam. Rakyat Aceh bisa ditaklukkan kerana segalanya mereka perjualbelikan, yang hanya semata-mata untuk mendapatkan uang. Lambat laun terjadilah pergeseran umat dari budaya nenek moyang menjadi budaya laknat Tuhan. Untuk contoh yang pertama, para hadirin, yaitu masjid. Masjid merupakan tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah, tempat melakukan permusyawaratan tentang Islam. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Akan tetapi masjid sedang mengalami pergeseran. Masjid laksana bangunan kosong yang tidak bermakna. Megah masjidnya, tapi kosong dari muatan takwa. Mewah masjidnya, tapi jauh dari ajaran-ajaran yang beragama Islam. Besar dan menjulang tinggi masjidnya, tapi
tapi masjid dijadikan sebagai tempat wisata. Lingkungan masjid dijadikan sebagai tempat percintaan. Ada juga para hadirin masjid-masjid yang ada di kampung kita yang bersifat la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Yang lebih ironisnya lagi, masjid di kami hitamkan gara-gara beda aliran, beda mazhab, sehingga enggan pergi ke masjid. Akhirnya lahirlah masjid-masjidku yang berspektur Eropa, yang dipenuhi dengan kemunafikan. Masjid dijadikan sebagai ajang kemewahan. Sungguh memalukan para hadirin. Sehingga pantaslah Dr. Ismail Sabri Abdullah, pengamat ketiga dunia, pernah mengatakan, umat Islam yang sekarang, termasuk umat Islam yang ada di negara kita, merupakan umat yang lemah, umat yang tertinggal, jauh tertinggal dari Rusia yang komunis, jauh tertinggal dari Jepang yang poliftomis. Bukankah Islam itu selalu relevan di setiap zaman dan tempat? Sebagaimana pemikir-pemikir Islam menyatakan bahwa al-Islamu yasluhu lil kulli zamani wal makani. Islam itu sangat cocok dan relevan di setiap zaman dan tempat. Lantas mengapa Islam kian merosot? Hilangnya kepercayaan terhadap Islam di mata dunia. Kenapa? Karena kita lemah dalam menakadakan budaya keislaman kita. Para pedagang-pedagang sering melakukan penipuan, pelaporan hampir dihalalkan, pacaran dan pembocengan semakin dibudayakan hanya dengan alasan agar tidak ketinggalan zaman. Politikus-politikus sering melakukan kesalahan, pejabat-pejabat tidak lagi bisa diberikan kepercayaan karena kepentingan pribadi yang dikedepankan. Tidak perlu tahu rakyat kebingungan, tidak perlu tahu siapa musuh yang mana korban. Muncul masalah dalam negeri bukannya menyelesaikan, tapi malah sibuk bikin golongan. Asyik menyalahkan satu sama lain, sementara saudagar pembawa celana ketat ke Aceh tidak mendapat larangan di perbatasan, yang kena razia pemakai pakaian, sementara penjualnya bebas berkoran. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, apakah yang kita lakukan di saat Valentine mewargai generasi Lata, di ketika mendengar lantunan Happy Birthday to you di saat hari ulang tahun yang Ramadan? Apakah kita harus bergembira, tersenyum bahagia di saat hari ulang tahun ini, hari ulang tahun itu disediakan panggung-panggung dan diundang artis-artis lokal dengan tujuan hanya untuk menghibur masyarakat? Dan yang lebih parahnya lagi, masjid. Dan yang lebih parahnya lagi, di ketika diadakan konser besar-besaran, muda-mudi berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket, yang harga tiket tersebut sangatlah fantastis. Ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta, plus dengan tanda tangan sang idola. Dan di ketika diadakan acara-acara yang berbau agama Islam, mereka lebih mementingkan pergi ke Sabang untuk menyelam, seolah-olah mereka tidak paham apa itu Islam. Timbul pertanyaan, inikah budaya Islam? Mengapa ini bisa terjadi di negara kita? Kepada siapa kita harus bertindak? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Para hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, adapun yang menjadi kesimpulan daripada uraian tersebut ialah, kalau kita lihat sejarah yang sekarang, kaum muslimin yang sekarang memang Islam di luarnya, tapi Yahudi di dalamnya. Apa maknanya? Memang Islam yang dinampakkannya, tapi tingkah lakunya Yahudi. Bagaimana ini dihapuskan? Mari kita bangkitkan rasa kecintaan Islam kepada anak-anak dan cucu kita ke depan, agar mereka tidak mengatakan inilah budaya kami, budaya Yahudi. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, mari kita wariskan budaya-budaya Islam kepada generasi-generasi yang akan datang, sekaligus bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, agar generasi-generasi tersebut berguna bagi bangsa dan agama. Wahai rakyat Aceh, Aceh yang dulunya digelar dengan serami muka, jangan pernah kalian biarkan gelar tersebut dijadikan sebagai boneka Yahudi. Cucuran darah yang telah Rasulullah perjuangkan, jangan pernah sekali-kali kalian kotori darah suci mereka dengan berbagai macam penampilan-penampilan Yahudi. Oleh karena itu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang telah diabadikan dalam surat Ali Imran
ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan jangan pernah kalian berpecah belah antara satu sama lain. Wahai pejuang-pejuang Islam, inilah harapan kami. Hendaknya kalian menciptakan persatuan di tengah-tengah kalian sendiri, yang insya Allah Islam akan tetap selalu berjaya. Hadirin sedang pendengar yang Allah muliakan, inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.